untuk mengikuti pelajaran? Semangat yang luar biasa ya. Nah, sebelum kita mulai, satu orang pimpin kita dalam doa. Pak tunjuk atau sukarela? Apollo. Bisa. Berhubung dan teman-teman sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa. Sebelum mulai dimulai selesai. Baik, terima kasih Apollo yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi di sini kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya ingat lagi ya. Kalian ini tidak belajar ya di rumah. Oke, baik. Pada hari ini sebelum kita mulai, saya akan menampilkan gambar kepada kalian untuk kalian lihat sehingga kalian bisa mengetahui apa yang kita akan pelajari berdasarkan pemahaman kalian masing-masing. Kalian bisa lihat gambar yang ada di depan. Berdasarkan gambar yang ada, Bapak makasih penjelasan sebentar. Pernah tidak kalian merasakan tertusuk duri atau terjatuh, merasakan panas yang sangat menyengat atau dingin yang sangat menyengat juga? Pernah ya? Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga kita bisa merasakan rasa itu? Bisa merasakan sakit, bisa merasa panas. Bagi dia sudah belajar ini luar biasa. Tepuk tangan untuk dia. Baik, jadi kita hari ini akan belajar tentang sistem saraf. Jadi sistem saraf itu adalah kumpulan koordinasi dari sel-sel saraf kita yang saling berkaitan untuk mengatur kegiatan atau aktivitas kita setiap hari, mulai dari berjalan, melihat, mendengar, merasakan aroma dari lingkungan sekitar, juga berpikir. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Pak akan memberikan kalian lembar kerja dan kalian akan dibentuk ke dalam kelompok belajar untuk kalian diskusikan. Untuk pembentukan kelompoknya seperti yang sudah Pak bangkan minggu lalu. Jadi kalian mesti ingat kelompok masing-masing. Kalau begitu silakan atur posisi berdasarkan kelompok. Bentuk saja 3 kelompok ya, karena jumlah yang sudah pas untuk 3 kelompok. Baik anak-anak, karena Pak lupa tadi untuk perbanyak print lembar kerja, jadi kalian lihat di grup kelas tadi Pak sudah kirimkan. Yang belum ada paket bisa lihat di layar. Ini kalian tulis saja di buku, kalau tidak bisa gambar di tabel berdasarkan gambar ini, terus kalian tulis bagian-bagiannya dengan fungsinya di sebelah agar buat jadi tiga kolom. Ada 7 nomor yang harus kalian kerjakan, 7 bagian dari sel saraf. Jadi nanti ada 3 kelompok kan. Jadi kelompok 1 dia jelaskan nomor 1, 2 dan 3. Oke, kelompok 2, 4 dan 5. Terus kelompok 3, 6 dan 7.
Jadi kerja berdasarkan nomor yang dibagikannya. Kan yakin tunjuk-tunjuk. Ini mending Pak. Harus serius ya. Jangan main gila. Ya. Kelompok 1 nomor 1 2 3. Nah. Nomor ini 4 dan 5. Waktu kalian namanya ya, mulai dari kemarin, mulai dari sekarang. Oh, sudah selesai. Kelompok 3 sudah. Sudah Pak. Baik. Kalau sudah selesai, berarti kita lanjut ke presentasi. Mulai dari kelompok 1 yaitu nomor 1, 2, dan 3. Nah, satu orang bisa bantu kita untuk menjelaskan. Nanti ada Baik, terima kasih. yang lain kelompok lain perhatikan supaya kasih Terima kasih kesempatan saran. yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan memberikan atas diskusi kami. Gambar nomor 1 itu adalah dendrit, fungsinya untuk mengirim virus kepada badan sel saraf. Kemudian gambar nomor 2 itu adalah nukleus, fungsinya untuk sebagai pengatur kegiatan dari sel saraf. Dan gambar nomor 3 adalah badan sel, yaitu fungsinya untuk menerima impulus atau laksana dan
Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 sudah mendengar presentasi dari kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 atau tidak? Oke, baik. Lanjut ke kelompok 2 nomor 4 dan 5. Gambar nomor 4 merupakan selubung lilin. Selubung lilin ini memiliki fungsi sebagai pelindung dan pemberi nutrisi pada akson. Sedangkan gambar nomor 5 itu merupakan sel swan, di mana sel ini berfungsi untuk menghasilkan mielin atau selubung saraf. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Baik, kelompok 1 dan 3 sudah dengar penjelasan kelompok 2? Sudah. Ada pertanyaan? Pas. Oke, baik. Lanjut ke kelompok 3 nomor 6 dan 7. Satu orang langsung kita tuh. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3. Untuk gambar yang nomor 6 itu modul transfer yang berfungsi untuk mempercepat siklus saraf. Sedangkan yang nomor 7 itu sinapsis berfungsi menjadi tempat tahapan perpindahan impuls. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Kelompok 1 dan 2 sudah dengar penjelasannya? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik anak-anak, jadi kalian sudah mempresentasikan langsung diskusi masing-masing. Bapak harap kalian bisa saling mendengarkan dan saling memahami penjelasan dari setiap kelompok. Sekarang Pak mau bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Atau ada yang belum dipahami? Satu orang bisa jelaskan apa yang dia pelajari hari ini? Oke, baik, tidak apa-apa. Untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak harap kalian bisa mengerti dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari dari dalam aktivitas kalian setiap hari, dengan melakukan hal-hal menggunakan sel saraf yang berfungsi, seperti merasakan panas, merasakan hawa dingin, atau tertusuk benda-benda tajam. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Baik Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang. Baik, terima kasih Pak Madi yang telah melaksanakan berpitching pada hari ini. Saya memberikan apresiasi untuk Pak Madi karena berbagai tahapan telah dilalui dengan baik. Sekarang kita akan duduk bersama untuk melihat hal-hal yang telah diobservasi oleh saya bersama dengan Ibu Novi menyangkut dengan pembelajaran ini. Namun sebelum itu saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Pak Madi ketika melaksanakan berpitching. Baik, terima kasih. Yang saya rasakan adalah biasa-biasa saja karena persiapan saya yang tidak 100% dan apa yang saya tampilkan di situ juga sepertinya agak miring dari yang sudah saya persiapkan di ini modul aja. Jadi saya merasa ya biasa-biasa saja dan berharap observer bisa melihat penampilan saya tadi untuk memberikan saya saran atau apa supaya saya bisa memperbaiki lapangan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih
dengan merasa kalau masih kurang dalam persiapan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Novi sebagai salah satu observer untuk memberikan pandangan pengamatan, hasil pengamatan yang telah dilakukan sepanjang Pak Mardi melakukan teaching. Baik, terima kasih. Tadi Pak Mardi sudah teaching itu tentang materinya itu sistem saraf, yaitu pada kelas 11 yaitu kurikulum merdeka. Kemudian mungkin di sini saya akan memberikan sedikit untuk hal-hal baik yang sudah dilakukan selama peer teaching tadi. Itu saya menilai sudah penguasaan materinya sudah bagus, terus penguasaan kelasnya itu sudah sangat bagus, karena tadi waktu kelas tugas-tugas kelompok ataupun pembagian LKPD itu Pak Mardi sudah berjalan dari setiap kelompok ke setiap kelompok. Berarti mungkin nanti saat kita peer teaching ataupun saat kita melakukan PPL yang nyata nanti di sekolah, semoga saja hal-hal apa yang tadi sudah dilakukan di kelas, seperti kayak pas pembagian LKPD itu dari setiap kelompok ke kelompok, mengetahui hal-hal apa yang terkendala bisa ditingkatkan. Terus dan untuk penguasaan materi ya bagus. Terus untuk memonitoring siswa di dalam kelas juga sudah bagus. Itu untuk, tapi untuk di kegiatan awal mungkin tadi Pak Mardi lupa pengecekan kehadiran siswa. Mungkin tadi lupa pengecekan kehadiran siswa. Terus kemudian mungkin lupa memberikan speaking atau memberikan penyemangat begitu di awal pembelajaran. Itu mungkin untuk kegiatan awal. Kemudian untuk bagian kegiatan penutup sendiri, mungkin tadi untuk bagian refleksi untuk guru tadi memang guru kepada anak murid memang sudah ada, tapi belum terlalu kelihatan sebenarnya bentuk refleksinya seperti apa. Mungkin seperti itu saja. Jadi Baik, terima kasih. Itu mungkin beberapa masukan dari Ibu Novi yang nanti akan diperhatikan oleh Pak Mardi pada saat proses real teaching di sekolah. Dan kalau dari saya, pengamatan saya dalam proses pembelajaran yang dilakukan Pak Mardi ini pada awal pendahuluan atau kegiatan pembuka, memang terlihat dalam absensi kehadiran, mengecek kehadiran peserta didik itu belum terlihat. Itu belum terlihat, mungkin karena kurang persiapan atau lain sebagainya. Mohon itu diperhatikan dan mengecek kesiapan kelas juga mungkin lebih diperhatikan. Kalau untuk memberikan apresiasi pada setiap momen, Pak Mardi selalu memberikan apresiasi itu dalam bentuk tepuk tangan. Itu kan menambah motivasi belajar daripada anak-anak. Yang berikut itu seperti yang tadi kata Ibu Novi bilang, ice breaking pun belum ada. Jadi ice breaking ini untuk sebagai wanti-wanti jikalau anak-anak sudah lulusan. Yang paling penting itu adalah mungkin sebelum memulai pembelajaran bertanya dulu bagaimana perasaan anak-anak saat ini. Karena ketika mereka menjawab dengan sangat kencang, belum tentu mereka memiliki perasaan yang baik. Karena diluapkan lewat emosi dan lalu diluapkan lewat berteriak, seperti itu. Dan dalam kegiatan itu pun secara keseluruhan Pak Mardi sudah bisa membimbing dengan baik dalam proses pengerjaan KPD, pembagian KPD, dalam pembagian kelompok dan mencoba untuk berinteraksi dengan para peserta didik ini dalam setiap kelompok. Dan di kegiatan penutup sebisa mungkin memberikan ruang bagi anak-anak untuk menarik kesimpulan dan merefleksikan itu, merefleksikan apa yang mereka dapat. Sebisa mungkin kita membuat mereka untuk bisa berbicara tentang apa yang mereka dapatkan pada hari. Mungkin itu saja dari saya, dan mungkin itu lebih diperhatikan lagi ke depan. Terima kasih.